Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Mbak sudah join di perkuliahan hari ini ya di jurusan atau program studi ilmu lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta. Ada yang menyingkatnya terkait dengan UIN Raden Mas Said aja gitu. Kemudian ada juga yang menyingkatnya UIN RMS dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, tapi kita nyebutnya full aja UIN Raden Mas Said Surakarta. Oke, mata kuliahnya ya ini nama mata kuliahnya itu perubahan iklim. Jadi kita membahas perubahan iklim. Materinya pencegahan pencemaran lingkungan, kemudian kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu mengolah limbah makanan secara mandiri. Jumlah SKS-nya ada 2, kemudian referensi yang dipakai, ini salah satunya itu terbitan artikel saya di jurnal internasional, judulnya Innovative Thermal Composter to Accelerate Food Waste Decomposition at the Household Level. Ini diterbitkan oleh jurnal Q1. Ya. Jadi nanti setelah mempelajari ini, harapannya Anda semua mampu mengolah limbah makanan secara mandiri. Ya. Baik, itu sekilas tentang perkuliahannya. Kemudian lanjut sudah ke materi. Nah, dari gambar ini ada yang pernah melihat bunga? Enggak? Kira-kira? Mas Dorif, pernah melihat? Pernah, Pak. Pernah ya. Mas Hanif pernah melihat enggak bunga? Pernah, Pak. Pernah ya. Oke, kalau Mbak Dinda mungkin seringnya melihat bunga bang ya. Ya, bunga ya. Nah, ini kan melihat seperti ini asri sekali ya. Jadi lingkungan untuk hari ini dan masa depan. Jadi kalau Anda melihat gambar seperti ini saat ini gitu ya, harapannya nanti anak cucu Anda juga akan melihat gambar yang sama. Jadi nggak rusak ini lingkungannya. Airnya masih tetap jernih, masih ada bunga, kemudian pepohonan dan kawan-kawan gitu ya. Itu harapannya masih ada. Oke. Selanjutnya terkait dengan apa itu lingkungan. Nah, ini apa itu lingkungan sudah bisa dilihat. Bentar ya, oke. Ya, apa itu lingkungan? Pertama, ini ada gambar orang, ada gambar pohon, ada orang juga lagi membawa cangkul. Pohon, udara, dan tanah di sekitar kita, ini termasuk lingkungan. Semua tempat di mana kita hidup, bekerja, dan bermain. Ini juga lingkungan. Kalau misalnya Anda sholat, kira-kira lingkungan nggak itu ya, Mas Mbak? Mungkin ada komentar? Lingkungan, Pak. Lingkungan ya, menurut Mas Dorif ya. Oke, kalau Mas Nurois mungkin ada komentar? Mungkin Anda pernah kemana itu lingkungan nggak ya, kayak gitu? Lingkungan, Pak, karena tempat. Oke, baik ya. Tempat itu juga lingkungan. Oke, ladang, pertanian, dan makanan ya. Mungkin mbak-mbaknya itu ya suka jajan di dekat kampus itu namanya ada apa? Bento Coffee ya. Nah, itu juga lingkungan. Kemudian misalnya ada Mbak Dewi misalnya ya. Mbak Dewi itu suka ke laut. Berarti itu termasuk juga lingkungan. Jadi apa itu lingkungan? Ya semuanya yang ada di sekitar kita, baik itu pohon, udara, tanah, semua tempat, kemudian ada ladang, pertanian, ada laut, danau, dan sungai. Nah, ini semua yang disebut dengan lingkungan. Sampai di sini semoga sudah paham ya. Oke, nah ini
Kalau tadi saya menyebutkan bahwa lingkungan terdiri dari berbagai macam komponen, ya, ada berbagai macam tempat. Nah, ini adalah salah satu contoh lingkungan, terutama terkait dengan air. Mungkin Mas dan Mbaknya bisa melihat ini dari atas sendiri, ada yang bisa menebak ini gambar apa? Kelihatan nggak? Paling atas ini. Semoga kelihatan ya. Oh, tahu Pak, tahu. Ini. Kambing. Nah, betul, kambing. Kambing mengeluarkan sesuatu ya. Nah, mengeluarkan sesuatu, kemudian masuk ke dalam sungai. Yuk, kita runut lagi. Airnya mengalir ke bawah. Ini nggak usah disebutkan yang ini. Ya, oke, baik. Turun ke bawah. Ini ibunya siapa ini? Ya, mungkin mbak-mbak ini ya, di antara Anda nantinya juga akan begini ya. Jadi ibu nanti ke depannya gitu ya. Nah, ternyata membuang mungkin ada sampah atau apa di dalam ember ya, ke dalam sungai. Kemudian mengalir. Nah, warnanya bisa Anda amati nih. Mulai dari biru, kemudian turun ke bawah menjadi coklat. Ya, menandakan bahwa air itu tercemar atau kemasukan sesuatu hal. Sesuatunya ya bisa tadi dari kotoran kambing, ada dari manusia, ada dari ibu-ibu yang buang sampah gitu ya. Mungkin ini ada dari tubuh kita yang banyak mengandung kotoran gitu ya, ciblon. Pernah tahu ciblon nggak? Berenang lah ya. Nah, kalau Mas Dorif itu apa Mas Nurois yang Kalimantan siapa? Mas Dorif? Pak. Oh, Mas Nurois ya. Mas Nurois di Kalimantan. Pernah renang nggak Mas Nurois? Sering, Pak. Oh, sering ya. Oke, baik ya. Berenang ini mungkin Mas Nurois itu berkontribusi terhadap salah satu pencemaran air. Ya, oke. Tapi mungkin itu sedikit lah. Kemudian misalnya ada Mbak Nur ya. Mbak Nur tadi itu makan apel, kemudian apelnya dibuang nih di sungai. Itu juga termasuk kegiatan yang mencemari lingkungan. Oke, di sebelah kanan kita lihat. Nah, ini biasanya Mas Hanif nih yang sering pakai mobil, nggak pakai baju ya. Buang sampah sembarangan ini. Ya kan Mas Hanif biasanya gitu ya. Misalnya Mas Hanif buang tempat sampah di apa ini ya, kayak laut lah ya. Di laut, terus di sini ada pantai. Nah, ternyata akan mencemari pantai. Ini ternyata di situ jadi tempat hidup hewan, ada burung, ada mungkin ini hewan apa ya yang ada di pantai gitu ya, dan juga ada udang, kepiting, ada ikan dan lain-lain. Nah, itu kegiatan itu yang dapat menyebabkan air tercemar. Ini kondisi yang dialami oleh adik-adik kita di suatu daerah. Ini ada kerupuk yang berenang di sungai, di pantai gitu ya. Juga ada kresek dan ada orang yang juga berenang juga, anak kecil ini. Nah, ini kalau kita membuang sampahnya sembarangan, nggak apa-apalah, saya buang aja di sungai. Kan satu botol. Kalau sekian ratus orang, berarti sekian ratus botol. Padahal sungainya tetap segitu ya. Nah, maka botol itu masuk ke dalam laut, akan terkumpul di sini. Nah, yang kasihan kan ini adik-adik kita. Ya. Nah, itu akibat air tercemar itu seperti ini. Kemudian contoh perilaku yang menyebabkan pencemaran air. Nah, ini. Membuang sampah seperti ini. Mungkin ada komentar, idealnya sampah yang kita hasilkan dibuang di mana? Dari mbak-mbaknya mungkin. Ada komentar, Mbak? Kalau orang buang sampah idealnya di mana? Di tempat pembuangan sampah, Pak. Di TPA. Tempat pembuangan akhir. Oke, komentar dari Mas Dorif itu. Mbak-mbaknya ada yang mau komentar? Mbak Dewi, kalau buang sampah di mana, Mbak?
Di tempat sampah, Pak. Di tempat sampah, ya betul. Kalau Mbak Fauzia, buang sampahnya di mana? Sampah, Pak. Tempat sampah ya. Oke, Mbak Fahima sama juga. Iya Mbak ya. Oh ya wes, nggak buang sampahnya di tempat sampah ya. Ya idealnya seperti itu. Oke. Tapi idealnya nggak dibuang ya, Mas Mbak. Idealnya tuh gini nih. Karena kalau sampah Anda itu dibuang di tempat sampah, baik itu sampah dalam bentuk plastik, dalam bentuk limbah makanan, makanan yang nggak habis misalnya gitu ya, itu akan masuk ke dalam TPA namanya, tempat pemrosesan akhir sampah. Nah, di sana itu kalau Anda lewat sana, mungkin yang pertama tercium oleh Anda adalah bau. Ya kan? Berbau di situ. Itu merupakan salah satu penyebabnya akibat sulfur oksida namanya. Ini jadi bau. Kemudian kalau misalnya itu didiamkan, dia menghasilkan karbon dioksida, CO2. Ini menyebabkan udara di sekitar kita menjadi panas. Kemudian ada lagi namanya gas metana. Ini sebenarnya bisa dipakai sih. Jadi gas itu bisa dipakai, diambil gitu ya, terus disalurkan ke dalam pipa, bisa untuk masak. Tapi kalau nggak dikelola, maka ini menjadi penyebab gas rumah kaca. Jadi istilahnya itu pemanasan global, ada global warming seperti itu. Ya, jadi udara di sekitar kita panasnya itu kebangetan gitu. Kalau orang nyebutnya ada the hot is potato gitu ya. Panasnya ngentang-ngentang. Pernah dengar nggak? Ya, panas sekali lah. Nah, ini ada menyebabkan efek rumah kaca. Kembali lagi, kalau tadi saya menyampaikan jangan dibuang, lalu diapakan sampah kita gitu ya? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini Mas Mbak, Anda bisa mengolahnya sendiri di rumah. Mungkin Anda pernah mendengar limbah makanan bisa diolah jadi kompos. Ya, dimasukkan ke dalam suatu tempat gitu. Nanti tunggu sekian hari, bisa jadi kompos, bisa dipakai untuk pupuk tanaman. Jadi nggak kemana-mana itu. Terus kalau plastik gimana Pak? Kan nggak bisa dipakai kompos. Kalau plastik biasanya akan dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam bank sampah. Nanti bisa jadi uang, bisa jadi tabungan gitu ya. Kalau di kampus kita ada yang namanya bank sampah pijar semesta tiap hari Jumat. Jadi Anda bawa sampah ke sana gitu, sampah yang bisa dijual kayak plastik, kertas, dan lain sebagainya. Nah, nanti Anda timbang di sana 1 kilo dihargai dengan sekian ribu. Nah, kemarin ada yang nyampe 400.000 sekali nyetor itu. Jadi dia punya monitor bekas, punya ember yang udah pecah gitu ya, punya botol air mineral, dikumpulkan jadi satu, dibawa ke kampus, ternyata bisa diganti uang sebesar 400.000. Itu bisa ditabung dalam bentuk emas karena kerjasama dengan BMT apa ya, kalau nggak salah di ekonomi itu. Jadi nabung emas, sampah bisa menjadi emas, nggak hanya emas Dorif aja, nggak hanya emas pur aja ya. Itu jadi emas itu kalau yang plastik. Nah, kita kembali lagi ke sini, kalau yang organik, jadi yang bisa busuk gitu ya, diapakan? Ini salah satunya diolah pakai alat ini, namanya rotary kiln. Alat ini diuji coba di Semarang, merupakan hasil kerjasama antara DRPM Dikti, Universitas Diponegoro, dan kampus kita, UIN Raden Mas Said Surakarta, melalui Pusat Studi Saintek. Alat ini bisa mengubah limbah makanan dalam jangka waktu 3 hari. Jadi limbah makanan dimasukkan ke dalam sini, nanti selama 3 hari bisa diolah menjadi kompos dan bisa dipakai. Oke, ini contoh gambarnya seperti ini. Kita lihat bersama ya.
Ya, ini identitas penelitinya. Nama saya paling bawah. Anda jangan ngantuk ya. Mbak Fahime udah mulai ngantuk nih. Nah, ini limbah makanannya. Ya, ini ada orang yang praktek. Lagi memasukkan limbah makanan. Aduh, ada anak kecil. Nah, ditutup. Ini bisa dioperasikan pakai HP. Jadi tinggal dipencet aja, pencet gitu. Ini sudah jalan sendiri. Nah, ini bentuk alatnya kayak gini. Ini bapak-bapak yang lagi mencoba ya. Diskusi gitu terkait dengan alat ini harusnya bagaimana. Nah, ini salah satu warga. Nah, harapan mereka itu alat ini bisa diperbanyak. Jadi nggak hanya satu itu ya. Nah, itu jadi harapannya setiap mahasiswa setelah mendengar atau mengikuti perkuliahan ini dapat mempraktekkan secara mandiri mengolah limbah makanan menjadi kompos di rumah masing-masing. Itu harapannya. Ya. Nah, sudah selesai untuk perkuliahan hari ini. Ada tanggapan mungkin? Pak, saya kalau mau pesan alat itu di mana? Mungkin kayak gitu atau apa? 1 atau 2 mahasiswa boleh? Saya mau nanya Pak, Ya, boleh. Silakan Mas Hanif. terkait alat itu kan tadi saya lihat tuh kayak kecil banget Pak. Tuh kira-kira kalau kisaran harganya berapa gitu Pak kalau misalkan saya ingin punya begitu. Dan itu kalau buat nampung satu desa juga nggak cukup Pak. Kira-kira mungkin satu rumah harus satu sih. Nah, pertanyaan saya harganya berapa gitu Pak kira-kira. Oke, baik. Kalau dari harga yang pertama ini 6 juta. Satu alat ini, karena ini kan semuanya dari besi ya. Dari besi, jadi berat banget ini. Kalau kapasitasnya, ini untuk satu RT sebanyak 30 orang sudah cukup. Karena kan 3 hari ini bisa dipanen nih. Ini dalam jangka waktu 3 hari, nanti langsung dipanen. 3 hari dapat kompos. Jadi orang itu nggak akan beli pupuk lagi untuk memupuk tanaman mereka. Jadi harganya 6 juta, Mas Hanif. Anda bisa bayangkan ya, kalau seluruh Indonesia punya kayak gini, berapa duit yang harus dikeluarkan gitu ya. Tetapi dengan pengeluaran 6 juta itu, Anda sudah tidak perlu membayar apa itu, yang tukang sampah keliling ya. Udah nggak perlu bayar itu. Anda nggak perlu beli pupuk kompos. Mungkin dalam jangka waktu 3 tahun, udah balik modal itu. Kalau dalam bidang ekonomi mungkin BEP gitu ya istilahnya ya. Nah, balik modal. Oke, baik. Begitu tanggapan saya, Mas Hanif. Ada yang lain mungkin sebelum saya akhiri? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup untuk perkuliahan hari ini, kita cukupkan sampai jam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ulangi kembali bahwa akhir dari perkuliahan ini harapannya Anda dapat mempraktekkan mengolah limbah makanan sendiri di rumah masing-masing, supaya limbah makanan itu tidak mencemari, salah satunya menjadi kompos. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.